Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini, Minggu 6 November 2022, kita masuki hari Minggu biasa yang ke-32. Sabda Tuhan yang akan kita baca, kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Mari saudara-saudariku yang terberkati, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam sabda Tuhan yang kita dengar hari ini, Tuhan Yesus menanggapi 2 paham ekstrim yang berbeda yang muncul pada waktu itu, yaitu paham menurut kaum Saduki dan paham menurut kaum Farisi, paham tentang kebangkitan. Nah, paham yang muncul pada masa itu adalah ada paham yang satu mengatakan setelah kematian tidak ada kebangkitan. Semua orang, baik itu yang baik maupun yang jahat, masuk dalam dunia orang mati. Ini adalah masuk dalam kelompok orang Saduki. Mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Dan juga ada paham yang lain yang mengatakan bahwa setelah kematian ada kebangkitan, tapi sebagai kelanjutan dari hidup di dunia ini. Dan ini terwakili dalam kelompok Farisi. Nah, saudara-saudariku yang terberkati, kelompok Saduki adalah kelompok orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka meyakini bahwa manusia yang telah meninggal masuk dalam dunia gelap, dunia Sheol dalam bahasa mereka. Bila semua orang, baik itu yang jahat maupun yang baik, itu sama-sama nasibnya masuk dalam dunia gelap itu, dalam dunia kematian, masuk dalam dunia gelap itu. Lalu pertanyaan reflektifnya adalah, lalu untuk apa
bersusah-susah payah, berjuang untuk berbuat baik dan banyak berkorban. Toh akhirnya sama-sama masuk dalam dunia kegelapan itu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana orang-orang yang menderita terus selama hidup di dunia ini, padahal ia menderita demi memperjuangkan suatu kebenaran? Kendatipun ia berbuat baik, tetapi ia mengalami penderitaan. Bagaimana nasib orang yang seperti ini? Di mana keadilan Allah ketika nasib semua orang sama masuk dalam dunia yang gelap itu? Lalu kelompok Farisi adalah kelompok yang mengakui akan adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka mengakui ada kebangkitan setelah kematian, ada hidup setelah kematian. Namun, ini yang menjadi catatannya adalah kehidupan setelah kematian itu dipahami sebagai kelanjutan, melanjutkan proses kehidupan selama di dunia. Maka ketika tadi kaum Saduki menyampaikan sebuah perumpamaan di mana seorang perempuan itu memiliki 7 suami, lalu nanti ketika pada akhir zaman, ketika kebangkitan, siapa di antara mereka yang akan menjadi suaminya, itu merupakan sindiran kaum Saduki kepada kaum Farisi. Sebab orang Farisi mengakui ada hidup setelah kematian sebagai yang melanjutkan kehidupan selama hidup di dunia ini, maka pada hari kebangkitan, istri itu akan bingung mau pilih yang mana menjadi suaminya. Dan Yesus Tuhan hari ini tampil meluruskan pemahaman yang salah yang muncul dari keduanya. Saudara-saudariku yang terberkati, kepada orang Farisi Tuhan Yesus menjawab demikian dalam ayat yang ke-34 sampai ke-36. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Maka masih ada hidup setelah kematian, yakni hidup secara baru tanpa ikatan duniawi, manusiawi, materi. Di mana Tuhan tadi katakan, dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi. Maka tubuh kebangkitan yang dimaksudkan di sini adalah sama seperti tubuh kita sekarang ini sekaligus berbeda. Sama artinya kita nanti akan masih bisa saling dikenali seperti ketika kita di dunia. Berbeda dalam artian tubuh kebangkitan kita sudah tidak lagi terikat dengan hukum alam, tidak sakit, tidak bisa mati lagi, dan ikatan-ikatan duniawi, manusiawi lainnya. Maka saudara-saudariku yang terberkati, kita perlu hidup sebagai pribadi-pribadi yang telah dibangkitkan. Maksudnya adalah kita seringkali merenungkan demikian bahwa kita mudah terkubur dalam dosa dan kebiasaan jahat. Lupa bahwa darah korban Tuhan kita, Yesus Kristus, telah menguduskan dan memulihkan derajat martabat kita. Tanda bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah dibangkitkan adalah menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai. Sukacita dan damai itu mengalir dari suatu keyakinan bahwa kita tidak berjuang sendiri, tetapi Tuhan Yesus selalu menemani dalam setiap langkah perjuangan hidup kita. Di tengah kebosanan dan ketegangan hidup bersama setiap hari, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita, berjuang bersama kita, sehingga kita tetap bisa mengalami sukacita dan damainya. Saudara-saudariku yang terberkati, kepada orang-orang Saduki, Tuhan Yesus menjawab demikian dalam ayat yang ke-37 sampai 38.
Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Tuhan Yesus mengajar mereka dan kita bahwa kita menyembah dan mengakui Allah yang hidup. Kesadaran akan kehadiran Roh Allah yang hidup, yang ada di tengah kehidupan sepanjang hari, setiap saat, setiap waktu, akan membantu kita untuk bisa mengendalikan pikiran, keinginan, perkataan, dan perilaku kita yang sering kali liar dan jauh dari yang Tuhan inginkan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkaulah Allah yang hidup, yang selalu menjiwai, menyemangati, dan menguatkan kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Semoga oleh karena rahmat-Mu, kami hari ini mampu memilih cara hidup yang semakin bisa menghantar kami pada sukacita kekal abadi bersama-Mu di surga abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.